Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imratul Adawiyah, saya bertindak sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saya bertindak sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Sakur. Saya sebagai notulen. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada narasumber. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Jadi, pokok pembahasan kita kali ini yaitu ada 3. Yang pertama ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Yang kedua ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga yaitu ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Yang pertama ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Selain itu, nilai ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain, sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya kewajiban untuk memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan suka bekerja keras. Materi yang kedua ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental adalah prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang digunakan sebagai sarana atau alat untuk menerapkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.
Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Berikut ini beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, hak atas kewarganegaraan. Pasal 26 ayat 1 dan 2. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Yang keempat, hak dan kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pasal 28. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Yang ketujuh, pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 dan 2. Yang kedelapan, hak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Yang kesembilan, kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 ayat 1. Yang ke-10, perekonomian nasional. Pasal 33. Dan yang ke-11, kesejahteraan sosial. Pasal 34. Dan materi yang ketiga, ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika nilai dasar bersifat tetap, maka nilai praksis senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud jika nilai-nilai dasar instrumental dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun sikap positif dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan penegakan HAM sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghargai hasil karya orang lain. Baik, itulah yang telah disampaikan oleh pemateri. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi tersebut yaitu substansi hak yang kewajiban Pancasila adalah bernilai universal karena berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila, antara lain nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Baiklah, kami tutup presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.